Halo Capricorn, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading bulan Desember. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Desember ini ya. Hal pertama yang aku dapat dengan reading kamu ini adalah gini. Kamu pernah dengar nggak quotes tentang penghasilan kamu itu adalah kayak nggak jauh beda dengan orang-orang di sekeliling kamu. Dan ini aku cuman bukannya kayak kamu jadi orang yang judgmental gitu ya, tapi kayak aku mendapatkan pesan nggak cuman berhubungan dengan penghasilan sih, tapi ada sesuatu tentang keterhubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu gitu. Kayak kalau kamu mau sesuatu yang baru, mungkin kamu harus membuat perbedaan, perubahan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kamu gitu. Mungkin punya circle baru, punya kenalan baru, punya sesuatu yang baru dengan siapa kamu apa ya bergaul, dengan siapa kamu menghabiskan waktu. Kalau misalnya kamu merasa hidup kamu gitu-gitu aja kayak nggak ada progres, mungkin sedikit banyak ya itu ada pengaruhnya dengan siapa kamu menghabiskan waktu gitu. Jadi sebuah reminder bahwa ada sesuatu nih, dan ini nggak cuman tadi aku bilang nggak cuman terhubung sama aspek finansial aja, mungkin eh, apa ya kayak pertemanan sehat, hubungan yang sehat, hal-hal semacam itu gitu. Karena dengan pertama nih, general energy kamu itu direpresentasikan sama 11 house, kata kuncinya community ya. 11 house itu kalau berdasarkan yang aku tahu rumah abundance juga itu, tapi dengan sesuatu yang kamu bangun juga dengan keterhubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Makanya itu vibe pertama yang aku dapat dengan si kartu 11 house ini. Dan juga gini, 11 house itu adalah menurut aku ya orang-orang yang akan kamu temuin gitu setelah kamu banyak berevolusi, banyak berubah, banyak growing as an individual gitu. Itu dengan tema kamu. Jadi ada sesuatu nih di bulan Desember yang berhubungan dengan circle sekeliling kamu ini. Mungkin kamu akan bertemu orang-orang baru atau kamu yang membuat inisiatif gitu untuk membawa perubahan, bahwa kayak ada sesuatu deh dengan circle gue, kayaknya gue butuh pertemanan yang lebih sehat atau orang-orang yang lebih bisa memicu gue untuk jadi versi diri gue yang terbaik, kayak pemikiran-pemikiran semacam itu ya. Jadi kayak mungkin kamu yang berinisiatif atau kayak mental sendiri gitu ya, kayak ada filter dari semesta untuk membantu kamu dengan keterhubungan kamu dengan orang-orang tertentu. Bisa jadi kayak kayak aku pernah bilang di salah satu readingnya Sagittarius gitu, bahwa ada orang-orang tertentu yang memang dengan sengaja dijauhkan dulu dari hidup mereka. Bisa jadi situasi serupa gitu juga kamu temukan di bulan Desember ini ya. Oke, kita bahas lebih lanjut. Jadi temanya ada sesuatu yang signifikan dengan keterhubungan kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Yang berikutnya, tema tema berikutnya adalah Two of Pentacles dikonfirmasi sama Magician. Itu tadi mungkin kamu ada momen di mana kamu menimbang-nimbang nih, berpikir ya, apakah pertemanan ini, circle ini, orang-orang ini mau dipertahankan dalam hidup kamu. Ya, karena kamu tahu, um, pertama, dunia eksternal kita adalah pantulan yang di dalam, tapi kita juga bisa merubah gitu ya. Berubah, kita punya kendali karena ini hidup kita bisa membuat apa ya, membuat langkah proaktif gitu. Yang tadi aku bilang mungkin membuat pertemanan baru, mungkin kamu kayak bicara gitu sama Tuhan, sama semesta. Dan ketika kamu minta tolong gitu ya, dengan kamu berdoa atau kamu entah kamu visualisasi, entah kamu berbicara dalam hati kayak sama Tuhan gitu ya, Tuhan aku mau sesuatu yang berbeda di hidup aku gitu, gimana aku mulai dari mana, nanti ditunjukkan atau difilter dengan sendiri ya, kayak gitu. Dengan magician yang mengkonfirmasi two of pentacles, atau ada energi manifestasi nih ya. Selain two of pentacles itu energi menimbang-nimbang, tapi karena dikonfirmasinya sama magician, ada sesuatu nih yang kamu manifest, dan itu mungkin bikin kamu lebih sibuk. Jadi kayak kamu perlu apa ya, karena two of pentacles tuh kayak membagi skala prioritas gitu, yang mana yang mau didahulukan, yang mana mau dikasih waktu kamu, yang mana yang dapat prioritas kamu, tenaga kamu, energi kamu. Mungkin kamu lagi fokus sama pengembangan diri. Nah ini dia juga nih, ada tema tentang fokus pengembangan diri ya. Tapi sebelum ke situ kita bahas blessing kamu dulu ya. Ten of Pentacles adalah blessing kamu dikonfirmasi sama Six of Wands, kayak reputasi yang bagus gitu. Bisa jadi orang menyadari arti kamu, atau orang menyadari kualitas kerja kamu, karya kamu. Mungkin kamu dilihat sebagai orang yang bisa jadi kamu aktif bersosial media untuk misalnya konten motivasi, atau kamu punya karya-karya tertentu. Kamu punya reputasi yang baik gitu tentang kualitas kerja kamu atau pencapaian kamu ya, karena Six of Wands itu adalah energi orang yang kayak ceritanya adalah dia pulang berperang dan disambut sebagai pahlawan gitu. Mungkin kamu disambut
dihargai, diapresiasi, atau orang menyadari gitu kualitas-kualitas tertentu pada diri kamu gitu ya. Dan karena mengkonfirmasi Ten of Pentacles bisa jadi berhubungan dengan kualitas kerja kamu, gimana kamu membangun gitu sampai kamu berada di puncaknya kamu, membangun stabilitas kamu, membangun apapun itu yang penting berharga buat kamu ya. Lalu bisa juga kayak kalau misalnya ada kondisi sulit ya berhubungan dengan keluarga kamu atau stabilitas kamu, Ten of Pentacles itu merepresentasikan improvement finansial juga karena Ten of Pentacles itu adalah completion gitu, completion energi Pentacles. Pentacles itu salah satunya juga berbicara tentang pekerjaan dan finansial. Jadi ada pesan signifikan tentang improvement dalam pekerjaan atau kondisi finansial kamu. Yang jadi tantangan nih Seven of Cups sama Eight of Pentacles. Dengan kombinasinya kayak aku merasa gini ya, ketika kamu serius ya dengan sesuatu, dengan pekerjaan, dengan pengembangan diri kamu, kayak aku merasa ada beberapa nih yang perlu denger ini nih. Kayak ada yang keras sama dirinya kayak gue harus misalnya ibaratnya kamu kayak gue harus bisa membangun tangkuban perahu dalam semalam gitu ya. Karena segitu kamu berdedikasinya semangatnya tapi tetap kita kan manusia itu punya keterbatasan waktu, punya keterbatasan tenaga, kadang energi kita terbatas, waktu kita terbatas, atau sumber daya kita terbatas. Jadi kita mungkin hanya bisa melakukan berapa persen dulu, tapi kita lakukan yang terbaik, bukan kita jadi kayak kritikal, jadi kritis, jadi kejam sama diri kita karena misalnya kita punya standar yang nggak masuk akal gitu ya. Seperti itu dengan dua kombinasi ini aku melihat itu yang jadi tantangan kamu gitu ya. Kadang kamu tuh termasuk yang ketika kamu udah serius kamu serius, tapi salah satu apa ya sisi negatifnya kamu bisa itu bisa jadi kritikal sama diri kamu, kritikal sama kualitas kerja kamu. Padahal yang tadi aku bilang orang tuh udah appreciate loh sama keberadaan kamu, sama apa yang kamu lakukan. Tapi ketika kamu punya standar sendiri itu jadi bisa jadi ya itu yang jadi tantangan kamu gitu. Karena proses kita tuh sebagai manusia tuh selalu berproses ya dalam apapun gitu, dalam hubungan, dalam pekerjaan, dalam berkarya. Ya kita kan misalnya paling simpel gini, kita contoh aja belajar main gitar ya. Hari ini kamu pegang gitar nggak tiba-tiba kamu bisa jadi kayak gitarisnya dewa gitu ya skillnya. Kecuali orang-orang yang memang diberikan kejeniusan bakat yang luar biasa kayak sekali pegang alat musik dia langsung bisa. Tapi kebanyakan orang kan butuh beberapa waktu gitu untuk menguasai. Kayak ada step-stepnya. Itu pesan yang aku dapat dengan hal ini ya. Yang penting gini, kamu lakukan terbaik yang kamu bisa sekarang gitu dengan tenaga kamu, waktu kamu, sumber daya kamu gitu. Jangan sampai kamu jadi yang paling kritikal sama diri kamu. Untuk part-part yang tidak bisa kamu kontrol ya udah gitu. Mungkin mungkin kamu masih perlu banyak berproses. Mungkin itu tempatnya bukan di hidup kamu. Mungkin nanti datang pada waktunya. Seperti itu ya. Lalu di posisi near future itu ada Chariot sama The Fool dengan dua kombinasi ini aku melihat akhirnya gitu pergerakan yang kamu mau, progres, perpindahan karena Chariot itu melambangkan menurut aku ya energi yang bergerak gitu, sebuah progres, sebuah perpindahan bisa juga kayak kamu akhirnya meninggalkan stagnansi, meninggalkan situasi tempat orang-orang tertentu ya. Karena di kartu yang klasik itu Chariot di belakangnya itu kan ada kota dan dia dalam kereta perang gitu, dia siap untuk pergi berperang dalam tanda petik untuk apapun yang mau dia apa ya zona perangnya dia itu ya. Dan The Fool ini adalah awalan baru yang sangat powerful, 4 ace jadi satu, ada banyak potensial di sini. Dan advice-nya buat kamu di yang terakhir itu adalah Two of Swords dan Page of Wands. Lagi-lagi ini aku mendapatkan sesuatu energi yang vibe-nya fresh, excited, menyenangkan karena Page of Wands itu adalah semua page itu melambangkan energi orang yang muda, energi orang yang berada dalam tahap awal sesuatu ya. Wands itu page juga merepresentasikan komunikasi, bisa juga gini. Karena Page of Wands itu vibe-nya adalah petualangan sama kayak Knight of Wands gitu, sesuatu yang bikin kamu excited. Dan apalagi tadi ada The Fool, bisa jadi ini sesuatu yang benar-benar apa ya chapter baru yang bisa kayak terjadi bersamaan gitu loh, berdekatan waktunya kayak kamu misalnya pindah kantor, terus masuk dalam sebuah hubungan baru, ketemu teman baru, mungkin ada lagi anggota keluarga kamu atau di rumah tangga kamu kelahiran seorang anak, semuanya gitu ya. Hadir banyak hal yang baru di hidup kamu seperti itu. Dan satu lagi advice-nya adalah confidence is your key to success. Ini adalah kartunya Leo gitu. Bisa jadi kamu terhubung sama Leo karena ada energi Leo di sini, bisa juga nggak ada hubungannya juga nggak apa-apa gitu.
gitu. Tapi yang penting tadi aku bilang, kamu lakukan yang terbaik, kamu percaya gitu, kamu bisa, itu kamu capable. Problemnya bukan kamu nggak bisa sih sebenarnya, karena kamu tuh kalau kamu udah serius gitu ya, kamu pasti serius gitu. Tapi problemnya adalah ketika kamu misalnya nggak berprogres seperti yang kamu mau, atau kamu punya ekspektasi yang nggak realistis gitu ya. Jadinya kamu kejam sama diri kamu sendiri. Gitu aja sih. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini. Semoga bermanfaat. Sorry kalau ada noise ya. Sampai jumpa di reading berikutnya. Bye.